Om Swastiastu. Jadi, di sini kami SKD 4 akan menjelaskan mengenai penanganan pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Next. Jadi, saat ini Indonesia dan dunia sedang dilanda bencana non-alam, yaitu penyebaran virus COVID-19, di mana berbagai upaya telah dilakukan untuk mengendalikan pandemi. Next. Baik, selanjutnya ada gambaran singkat mengenai pandemi. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan novel coronavirus 2019. Memiliki gejala seperti dengan flu biasa. Virus ini juga menyebar dengan sangat cepat karena bisa pindah dari orang ke orang lain. Bahkan sebelum orang tersebut menunjukkan gejala. Dengan penyebaran COVID-19 ini pada Provinsi Jawa Barat berhasil menekan penyebaran virus COVID-19. Hal ini ditandai dengan masuknya 18 kota dan kabupaten ke zona kuning, peta risiko COVID-19 atau risiko rendah penularan COVID-19. Kabupaten dan kota ini di Jabar tidak ada satupun yang berada di zona merah atau harus menerapkan pemberlakuan PPKM. Level 4. Keberhasilan Jabar menambah dominasi zona kuning di peta risiko COVID-19 terjadi setelah adanya lonjakan pesat angka kesembuhan dan vaksinasi sekaligus penurunan angka penularan COVID-19. Next. Baik, strategi penindakan COVID-19 ini oleh pemerintah Jawa Barat itu dimulai sejak pandemi baru pertama kali muncul, yaitu mulai dari tanggal 4 Maret, di mana pemerintah Jawa Barat telah membuat surat edaran tentang pembentukan Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease di daerah kabupaten dan kota Jawa Barat. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan pembaruan peraturan untuk menjaga COVID-19 ini agar bisa tertanggulangi dengan cepat. Peraturan terakhir yang dicatat dalam situs Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat adalah keputusan gubernur tentang perpanjangan ketiga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 coronavirus disease 2019. Peraturan ini ditetapkan dan diputuskan pada tanggal 24 Agustus 2021. Next. Pendekatan dengan kearifan lokal. Masyarakat Jawa Barat menggunakan tradisi Beas Pelelek sebagai kearifan lokal. Tradisi Beas Pelelek ini untuk mengatasi masalah kemiskinan yang berbasis kearifan lokal yang memungkinkan dapat membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Beas Pelelek ini merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Sunda untuk mengumpulkan beras dari setiap rumah dalam satu keluarga yang digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tujuan dari tradisi Beas Pelelek ini adalah untuk membantu sumber pangan masyarakat ketika masa paceklik tiba. Tradisi Beas Pelelek di Sunda ini juga dikenal sebagai rereongan atau dalam makna lain adalah budaya yang dimaksudkan untuk bisa saling menolong sesama dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat. Next. Kemudian ada gambaran penanganan di Vaskes. Nah, penanganan pasien gejalanya itu ada dua. Yang pertama gejala ringan sampai sedang isolasi mandiri atau terpusat. Jadi di sini ada demam kurang dari 38 derajat Celcius, kemudian tidak memiliki masalah pernapasan akut, masih bisa beraktivitas dengan normal. Yang kedua ada gejala berat, isolasi di rumah sakit rujukan. Yang pertama itu ada isolasi minimal 10 hari plus 3 hari bebas demam dan gejala pernafasan. Kemudian pasien dapat dipulangkan selesai dirawat. Dalam artian telah menyelesaikan masa karantina, hasil asesmen klinis seluruhnya menunjukkan perbaikan, tidak ada tindakan perawatan yang diperlukan klien. Kemudian yang terakhir ada pasien gejala berat setelah pulang tetap melakukan isolasi mandiri selama 7 hari atau pemulihan dan kewaspadaan munculnya gejala COVID-19. Jadi di sini tidak semua pasien positif COVID-19 mendapatkan pelayanan yang sama. Pelayanan masing-masing pasien terjangkit COVID-19 ditentukan oleh gejalanya. Bagi pasien COVID-19 tanpa gejala dan dengan gejala ringan, sedang maupun berat memiliki alur pelayanan yang berbeda. Terima kasih. Next.
Baik, di sini ada penanganan untuk di rumah sakit. Untuk pemeriksaannya, selama dirawat, pasien positif COVID-19 akan menjalani pemeriksaan untuk memastikan kondisi kesehatan secara menyeluruh. Pemeriksaan pun rutin dilakukan, itu pengecekan sampel spesimen setiap hari, dan dokter akan melihat kemungkinan adanya penyakit penyerta yang bisa meningkatkan status risiko dari pasien. Kemudian untuk kasus yang lebih parah atau yang disertasi dengan gejala penyakit lainnya, akan dilakukan pemantauan intensif termasuk memberi terapi infus dan oksigen tambahan. Jika pasien mengalami nafas gagal, petugas medis akan melakukan intubasi atau memberikan alat bantu nafas. Hingga saat ini belum ada penelitian yang spesifik menjelaskan langkah perawatan pasien COVID-19, jadi perawatan yang diberikan lebih kepada usaha untuk meredakan gejala dan upaya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh pasien. Next. Baik, jadi untuk fasilitas pelayanan COVID-19 yang dimiliki oleh Jawa Barat, yang pertama, pada tahun 2020, menurut keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 445, keputusan nomor 224 Dinkes tahun 2020, jadi Jawa Barat memiliki 105 rumah sakit rujukan COVID-19, dan pada tahun 2021, berdasarkan Pikober, yaitu terdapat 341 rumah sakit yang telah melayani pasien COVID-19. Kemudian untuk bed slot, yaitu di Jawa Barat total terdapat 18.212 tempat tidur. Kemudian untuk slot ICU sejumlah 1.682 slot. Kemudian untuk ICU sendiri yaitu terdiri dari ICU tanpa tekanan negatif dengan ventilator, kemudian ICU tanpa tekanan negatif tanpa ventilator, kemudian ada ICU tekanan negatif tanpa ventilator, kemudian ada NICU atau neonatal intensive care unit, dan juga ada PICU atau Pediatric Intensive Care Unit. Adapun per tanggal 16 Oktober tahun 2021, bed occupation rate atau rata-rata tempat tidurnya adalah 3,84% atau sejumlah 700 dari 18.222 bed atau tempat tidur telah terisi. Adapun untuk pasien triase, yaitu pasien dengan triase hijau atau tanpa gejala hingga memiliki gejala ringan, akan ditempatkan di ruang isolasi tanpa tekanan negatif. Adapun pada tanggal 16 Oktober 2021, ruangan ini terisi sejumlah 3,18%, yang ini meningkat 0,23% dari sehari sebelumnya, sehingga tersedia 9.159 bed. Kemudian untuk pasien dengan riase kuning atau gejala ringan hingga sedang, ditempatkan di ruang isolasi bertekanan negatif, dan per tanggal 16 Oktober tahun 2021 terisi sebanyak 3,18%, dan ini mengalami penurunan sebanyak 0,27% dari sehari sebelumnya, sehingga tersedia 6.459 bed. Kemudian untuk pasien dengan riase merah atau memiliki gejala berat, ditempatkan di ruang isolasi bertekanan negatif dengan ventilator, dan per tanggal 16 Oktober tahun 2021 untuk ruangan ini ditempati sebanyak 10,29%, atau ini meningkat sejumlah 2,72%, sehingga tersedia 1.050 bed. Kemudian untuk fasilitas selanjutnya itu ada pelayanan ahli rawat non isolasi, yang mana ini diperuntukkan kepada pasien yang telah memenuhi kriteria selesai isolasi, tetapi memerlukan perawatan lanjutan untuk kondisi tertentu terkait komorbid, koinsiden, serta komplikasi. Dan untuk pelayanan ini diputuskan berdasarkan asesmen klinis dari dokter penanggung jawab. Selanjutnya, peran tenaga kesehatan, di mana terdapat beberapa peran dari tenaga kesehatan. Yang pertama ada cure atau caregiver, dengan cara memberikan pelayanan kesehatan untuk pasien COVID-19. Kemudian ada researcher, di mana bertujuan untuk melakukan penelitian terkait adanya pandemi COVID-19. Kemudian ada peran sebagai edukator, yaitu mengedukasi pasien, keluarga pasien, ataupun masyarakat terkait dengan adanya COVID-19. Kemudian juga ada peran sebagai advokator, yaitu melindungi dan memastikan pasien mendapatkan hak-haknya. Kemudian ada peran sebagai konselor, yaitu memberikan konseling baik pada pasien, keluarga pasien, hingga masyarakat yang mengalami dampak dari adanya COVID-19. Kemudian yang terakhir ada koordinator, di mana peran di sini tenaga kesehatan dapat berkoordinasi lintas program di fasilitas kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan cara melakukan analisis, kemudian ada identifikasi
komunikasi dan kajian terkait dengan kelompok sasaran berisiko yang memerlukan tindak lanjut. Koordinasi kader dan tokoh masyarakat terkait dengan langkah-langkah menyikapi pandemi dan melakukan modifikasi pelayanan kesehatan. Next. Baik, jadi di sini ada pun investigasi tambahan di mana ada jurnal yang kami dapatkan yang berjudul yaitu Penanggulangan COVID-19 di tingkat lokal melalui kebijakan adaptasi kebiasaan baru atau AKB di Provinsi Jawa Barat, di mana jurnal ini pada tahun 2020 adapun dari Journal of Government Innovation dan juga penulisnya oleh Dian Herdiana, volume 2 dan nomor 2 dan ISNN-nya yaitu 26566273. Next. Adapun isi di dalam jurnal ini yaitu yang pertama tujuannya yaitu di mana penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan rinci mengenai kebijakan AKB yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, ditinjau dalam perspektif isu dan tantangan terhadap kebijakan AKB. Selanjutnya, adapun metode yang digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, di mana adapun hasilnya yaitu secara substansi menunjukkan bahwa kebijakan AKB secara substansi merupakan adopsi dari pedoman penyelenggaraan tatanan normal dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan pemerintah. Adapun isu yang muncul secara empiris di mana dalam kebijakan AKB yaitu sejauh mana penerapan kebijakan AKB mampu meminimalisir penyebaran COVID-19 yang sejalan dengan penyelenggaraan aktivitas masyarakat. Hal tersebut kemudian melahirkan 3 indikator yaitu yang pertama ada esensi kebijakan AKB, apakah sudah bersifat komprehensif, kedua adakah upaya sosialisasi yang dilakukan, ketiga yaitu penetapan batasan waktu dalam pelaksanaan kebijakan AKB. Selanjutnya ada pembahasan di mana sebagai upaya untuk mengoptimalkan kebijakan penanganan COVID-19 di tingkat lokal, maka pemerintahan Provinsi Jawa Barat memberikan peluang terhadap adopsi nilai lokal yang disesuaikan dengan daerah masing-masing, yang kemudian untuk membedakannya dengan kebijakan serupa di daerah atau provinsi lain, maka diberikan istilah adaptasi kebiasaan baru. Adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu kebijakan AKB yang diberlakukan di daerah-daerah yang termasuk dalam kota atau kabupaten Provinsi Jawa Barat pada hakikatnya merupakan respon pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat lokal. Next. Baik, jadi jurnal kedua yang kami dapatkan yaitu dengan judul Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wadah virus corona atau COVID-19 Kabupaten Indramayu, di mana jurnal tersebut diterbitkan pada Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik pada tahun 2020 dan ditulis oleh Karyono, Rohadin, dan Devia Indriani. Next. Dari jurnal tersebut, kita dapatkan bahwa dalam menyikapi penyebaran kasus COVID-19 yang cukup cepat, maka pemerintahan pusat maupun daerah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau strategi dalam penanggulangan COVID-19, di mana salah satunya yaitu pada Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pemerintahan Kabupaten Indramayu mulai menerapkan beberapa upaya seperti pembentukan gugus siaga tugas COVID-19, penerapan sosial atau physical distancing, pembatasan sosial berskala besar atau juga yang disebut dengan PSBB, dan penerapan adaptasi kebiasaan baru atau AKB atau yang juga disebut dengan era new normal. Dengan diterbitkannya kebijakan atau menerapkan strategi penanggulangan COVID-19 tersebut, diharapkan dapat minimalisir penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat. Selain dalam upaya pencegahan dan pengendalian, penerbitan kebijakan tersebut juga dilakukan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa
wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang potensi atau dampaknya itu perlu diperhatikan. Next. Baik, jadi sekian presentasi dari OSGD 4. Jadi, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.